Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salpin Aljahra. Jadi di sini saya akan membahas tentang peran Undang-Undang ITE dalam perlindungan hak cipta sebagai kekayaan intelektual dari kejahatan cyber. Kenapa sih saya di sini mau membahas hal itu? Karena kan perkembangan teknologi zaman sekarang ini semakin meningkat, juga resiko pelanggarannya juga semakin banyak gitu ya. Kayak contohnya itu seperti pembajakan, terus juga distribusi ilegal. Makanya di sini saya mau membahas hal itu untuk memberitahu peran pemerintah ini untuk menghadapi hal itu apa sih gitu. Jadi sebelum itu saya di sini akan membahas tentang pengertian haki. Jadi haki itu atau hak kekayaan intelektual adalah hak atas hasil kreativitas intelektual yang memberi keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Haki mencakup karya yang lahir dari kemampuan intelektual. Lalu bidang haki ini kebagi dua. Yang pertama ada hak cipta, terus yang kedua ada hak kekayaan industri. Di antaranya seperti pertama paten, kedua desain industri, terus ketiga merek. Selanjutnya ada penanggulangan praktek persaingan curang, lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu, lalu juga ada rahasia dagang. Di sini juga saya akan membahas tentang hak cipta. Jadi hak cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual atau haki yang mencakup karya seni, budaya, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan adalah hasil karya individu atas kelompok yang memiliki keaslian dengan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Setelah karya dibuat, penyebarannya dilakukan melalui pengumuman seperti pembacaan, penyiaran, pameran, atau penjualan menggunakan media cetak, audio visual, atau internet. Selanjutnya, ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, cybercrime sebagai kejahatan yang murni. Tindakan kriminal dengan menggunakan internet sebagai sarana seperti carding atau pencurian nomor kartu kredit, penyebaran material bajakan, dan spamming. Lalu, kedua ada cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Sulit menentukan apakah tindakan ini kriminal karena motifnya tidak selalu jahat, seperti probing atau pengintaian sistem. Ketiga, ada cybercrime terhadap individu. Kejahatan yang menyerang individu untuk merusak nama baik atau mendapatkan kepuasan pribadi seperti pornografi dan cyber stalking. Lalu juga selanjutnya ada cybercrime terhadap hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang menggandakan, memasarkan, atau mengubah hasil karya orang lain untuk kepentingan pribadi atau umum. Lalu yang terakhir ada cybercrime terhadap pemerintah. Kejahatan yang menyerang pemerintah untuk teror, membajak, atau mengacaukan sistem pemerintahan seperti cyber terorisme. Lalu selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet. Yang pertama itu ada pembajakan, pencurian karya orang lain dengan cara menyimpan, menyebarkan, atau mengakui tanpa izin seperti mengunduh software ilegal. Lalu kedua ada plagiarisme, yaitu mengambil atau menyalin sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyantumkan sumber. Lalu ketiga ada penyalahgunaan gambar, menggunakan gambar atau foto dari internet tanpa izin pemiliknya, sering tanpa watermark. Lalu terakhir ada penggunaan background tanpa izin, menggunakan lagu atau instrumen orang lain sebagai latar video tanpa mencantumkan sumber yang dapat mengakibatkan pemblokiran di situs berbagai video. Jadi yang terakhir di sini saya akan membahas tentang perannya Undang-Undang ITE dalam melindungi haki. Jadi perlindungan hak kekayaan intelektual melalui Undang-Undang ITE di Indonesia mencakup peraturan hak cipta, merek, dan paten di dunia digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur transaksi dan informasi
elektronik termasuk perlindungan haki dalam konteks digital. Yang pertama ini ada pasal 27 ayat 1 melarang menyebarkan informasi elektronik yang melanggar hak cipta atau haki lainnya. Lalu pasal 27 ayat 3 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta di media elektronik dengan hukuman penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Lalu yang ketiga ada pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran konten yang mencemarkan nama baik atau melanggar haki seperti penggunaan merek atau paten tanpa izin. Lalu selanjutnya ada pasal 45 mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hukum terkait informasi elektronik dan haki. Lalu pasal 48 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait pelanggaran haki melalui jalur hukum. Yang terakhir ada pasal 59 memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan pelanggaran haki melalui media elektronik. Kesimpulannya, pemerintah itu memberikan perlindungan kepada hak cipta. Jadi kalau semisal ada orang yang melanggar, jangan enggak untuk melaporkan karena sudah ada aturannya dan pasti akan dihukum. Cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.